Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda. Kita sekarang sudah masuk ke pembahasan kapasitas kapasitor. Sebelumnya kita baru bahas kapasitas konduktor. Berarti ini sudah masuk ke video listrik statis 11 ya. Sekarang kita lihat kapasitor terlebih dahulu ya. Yang akan kita bahas nanti adalah kapasitas kapasitor. Sekarang kita lihat apa itu kapasitor. Kapasitor itu merupakan dua keping sejajar. Jadi ada dua syaratnya ya, dua buah keping dia dan harus kedua keping itu sejajar. Salah satu fungsi dari kapasitor itu menyimpan muatan listrik. Jadi berdasarkan kondisi kepingnya ini ada dua kapasitor yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kapasitor plat sejajar dan kapasitor bola ya. Kalau plat itu artinya flat, datar ya, kepingnya datar, dan sejajar ini kepingnya datar dan sejajar, jaraknya D. Kemudian kalau bola, ada dua bolanya, berarti bola pertama dengan pusatnya ini. Kemudian di mana bola kedua harus diletakkan supaya permukaan bola pertama dengan bola kedua itu sejajar? Apakah di samping seperti ini? Kalau di samping seperti ini baru yang sejajar bagian pertama ini. Ini sudah sejajar dia. Tapi bagian yang kedua ini, yang berikutnya ini belum sejajar. Ini miring dia satu sama lain, ini miring satu sama lain. Maka supaya sejajar ke semua bagian permukaan bola ini, maka di mana bola kedua ini harus ditaruh? Ya tentu harus ke pusat ya, bola pertama dengan bola kedua seperti ini sudah sejajar permukaannya. Jadi sudah dua keping sejajar. Jadi kepingnya, permukaan kepingnya berupa bola ya, permukaan bola. Kalau tentang kapasitor bola ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau ini diberi baterai seperti pembahasan sebelumnya sudah ada juga, berarti ini akan bermuatan positif dan bermuatan negatif. Maka tersimpan muatan Q pada kapasitor ini, pada dua keping ini. Misalnya kalau ini plus 4 coulomb, ini min 4 coulomb, berarti sudah tersimpan muatan 4 coulomb pada kapasitor ini. Jadi salah satu fungsi kapasitor itu menyimpan muatan ya. Tersimpan seperti tadi contohnya 4 coulomb tersimpan muatan. Jadi Q aja. Q tersimpan muatan pada kapasitor ini. Kalau ada muatan Q maka timbul potensial P ya. Maka P itu pada dua keping sejajar, masih ingat ya, V sama dengan E kali D ya. V sama dengan N. Kemudian kalau memang sudah tersimpan muatan di dalam, seandainya kabel ke baterai ini kita putus seperti ini, apakah muatan yang ada dalam dua keping atau kapasitor ini hilang dia? Tentu tidak. Buktinya kalau ini diberikan ke lampu pijar, maka lampu pijar akan menyala. Dan baru kalau sudah ada penghubungnya seperti ini, kabel penghubung seperti ini kembali, baru dia akan hilang. Jadi setelah muatannya habis, maka lampu akan netral lagi. Ya, akan mati lampunya. Muatan kepingnya akan netral lagi. Begitu. Nah, itu yang namanya dari sini terasa sekali, terlihat sekali bahwasanya kapasitor itu salah satu fungsinya menyimpan muatan ya. Menyimpan muatan seperti itu, dia menyimpan muatan. Kemudian kita lanjutkan. Yang akan kita carikan kapasitas dari kapasitor C-nya ya. Maka C itu kan Q per V. Kemudian ini sudah dibahas pada listrik statis 9 ya, pada kapasitas konduktor. Kemudian ini bentuknya bisa dirubah menjadi V sama dengan Q per C ya. Q per C, V dikali silang aja. Kemudian kuat medan listrik antara dua keping ini E itu Q per epsilon 0 kali A yang sudah dibahas pada listrik statis 4 ya, penerapan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik antara dua keping sejajar yang sudah kita bahas ya. Maka V itu kan E kali D. V itu sebenarnya E kali D, maka V boleh diganti dengan Q per C. E boleh diganti dengan Q epsilon 0 per A ya. Oh ya, ini dibahas pada listrik statis 7 ya. Kita lanjutkan. Yang sudah dibahas tadi, ini kali D ya. Maka Q-nya bisa coret, maka disederhanakan ini dapat 1 nih, 1 sehingga 1 per C, 1 per epsilon 0 A kali D ya. Kali D per 1. Maka dibalikkan untuk dapat C-nya. Kita mau cari kapasitasnya, cari C, maka C sama dengan atau C per 1 ini
sama dengan epsilon 0 A per 1 dibalikkannya aja. Ini 1 per D jadinya ya. Maka C sama dengan epsilon 0 A kali per 1 kali 1 per D. Tentu epsilon 0 A per D jadinya ya. Seperti ini. Kemudian kalau epsilon 0 di sini atau E0 berarti C-nya C untuk ruang hampa antara dua keping ini atau udara ya. Jadi ruang hampa boleh kita sebut udara pada pembahasan sebelumnya karena ER dari udara itu 1,006, ER dari udara ruang hampa itu 1, maka 1,006 kalau dibulatkan jadi 1. Jadi kita bisa sebut aja ruang hampa dengan udara ya. Ini kalau C untuk bahan antara dua keping adalah udara. Ada juga yang menyebutkan C0 ya. Maka kalau ada bahan tidak E0 lagi tapi E ya, maka C kali A per D. Kemudian kalau E itu boleh diganti dengan ER kali E0 seperti ini. E0A per D itu kan disebut dengan E0A per D itu C ya, C atau C0 boleh juga. Maka CB sama dengan ER kali C atau CB boleh. Dari persamaan ini kelihatan bahwasanya kapasitas sebuah kapasitor itu hanya bergantung pada ukurannya, A dan D-nya. Ini ukuran dari kapasitor itu, luas penampangnya dan jarak antara dua keping. Kalau A-nya membesar, CB-nya membesar, berbanding lurus dengan A, luas penampang berarti kalau D-nya mengecil, C-nya juga membesar. Berarti berbanding terbalik dengan DC itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk bola. Kalau bola yang jari-jarinya R1 dan bola 2 yang jari-jarinya R2, kalau diberi baterai seperti ini, maka keping luar tentu akan bermuatan positif, keping dalam akan bermuatan negatif yang nilai muatannya sama ya, sama-sama plus Q di sini, min Q di sini, tidak perlu ditulis lagi ya, udah lihat di sini saja sama dengan ini. Berarti tersimpan muatan Q di sini. Ada muatan, ada P. P pada bola itu kan kaki per R ya, di mana R ini jari-jari bola 1, P2 itu kaki per R2, maka delta P-nya atau perubahan beda potensialnya P2 kurang P1, kita sebut P aja ya namanya, kaki per P2 kurang P1 ini ya, kaki per R2 dikurang kaki per R1. Maka boleh disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini, kakinya dikeluarkan, tinggal disamakan penyebutnya langsung, ini R1 per R2, R1 per R2 tentu di atas kali R1 ya, ini kali R2, maka bisa disederhanakan bentuknya menjadi R1 kurang R2 begitu, R1 kurang R2 per R1 kali R2 ya. Maka dikalikan ke atas saja supaya lebih sederhana, supaya lebih bagus, supaya lebih ramping persamaannya. Maka P sama dengan kaki kali R1 kurang R2 per R1 kali R2. Kalau udah dapat P-nya, kita akan mau mencari kapasitas dari kapasitor. Kapasitas mencari C-nya. C itu kan Q per P. Maka P ini boleh diganti dengan kaki R1 kurang R2 per R1 kali R2 seperti ini. Ini C-nya. Ini Q-nya, P-nya diganti dengan kaki R1 kurang R2 per R1 kali R2. Q-nya bisa coret, per R2 kan naik ke atas, jadi R1 R2 naik ke atas ya. Jadi C sama dengan R1 R2 per K. Q-nya udah habis ya, R1 kurang R2 seperti ini. Ini kalau ruang hampa, K-nya boleh diganti dengan seper 4pi epsilon 0. Maka seper K kan 4pi epsilon 0. Maka C itu sama dengan 4pi epsilon 0 kali R1 kali R2 per R1 kurang R2 ya. Ini 4pi epsilon 0 ini ganti dari seper K ya. Maka kalau bahan di dalamnya tentu E0-nya tidak E0 lagi tapi E aja ya. E ini kan boleh diganti dengan ER seperti ini. Maka 4pi epsilon 0 R1 R2 per R1 kurang R2 itu kan C0 atau C aja ditulis. Maka CB sama dengan ER kali C. Bentuknya sama, CB ER kali C, CB ER kali C, tapi beda makna. C ini C untuk kapasitor ya, kapasitor bola. C ini C untuk keping sejajar E0A per D ya. Kita lanjutkan dengan sebelum melanjut dengan contoh soal dapat kita lihat ya bahwasanya memang kapasitas sebuah
kapasitor itu tidak bergantung pada muatan, tidak bergantung pada Q dan potensial yang ada pada kapasitor itu. Hanya bergantung pada ukuran. Seperti kapasitor bola ini bergantung pada R1, R2, dan jenis bahannya K. R1, R2, R1, R2 bergantung pada. Tidak ada Q di sini, di persamaan C ini. Q dan V-nya sudah dieliminir, sudah hilang. Jadi C hanya bergantung pada ukuran dari kapasitor itu. Contoh soal. Jika sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas penampang A dan jari-jari dan jarak antar keping D, medium antar keping adalah udara sama dengan ruang hampa ya, maka kapasitas dari kapasitor tersebut adalah C. Tentukan kapasitas dari kapasitor tersebut jika luas keping dijadikan 2 kali semula dan jarak antar keping dijadikan setengah kali semula, dan antar keping diisi dengan medium yang permitivitas relatifnya 4. Jadi kalau dibikin diketahuinya ada A, ada D, ada udara epsilon 0, maka kapasitasnya C. Maka ini adalah C, di mana C E0 A per D. C epsilon 0 A per D ya. Maka ditanya C-nya berapa atau C bahannya berapa? C bahan aksen seharusnya ya. Jika A aksennya 2A, D aksennya setengah D, dan ER-nya 4. Maka bisa kita selesaikan. Kalau C bahan itu ER kali E0, A-nya sudah berubah, D-nya sudah berubah ya. A-nya berubah juga, D-nya berubah, A aksen per D aksen. Maka sama dengan ER-nya 4, epsilon 0, A-nya 2A, D-nya setengah D. Maka 8 kali 4 kali 2, 8 kali 2 bagi setengah atau kali 2, 16 ya. Jadi 16 epsilon 0 A per D. Epsilon 0 A per D itu disebut C tadi atau C0. Sekarang C aja kita beri nama. Berarti CB sama dengan 16C ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan contoh soal yang kedua. Sebuah kapasitor bola dengan jari-jari bola bagian luar 9 cm dan jari-jari bola bagian dalam 6 cm. Jika ruang antara bola berisi udara, maka tentukan kapasitas dari kapasitor bola tersebut. Jadi diketahui R1-nya 9 cm atau 9 kali 10 pangkat min 2 meter, R2 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya kapasitas dari kapasitor itu, berarti C, maka bisa kita kerjakan. Karena tadi udah dibahas bahwasanya C itu sama dengan R1 kali R2 per K kali R1 kurang R2 ya. Maka tinggal masukkan angka-angkanya aja. R1-nya 9 kali 10 pangkat min 2 meter, R2-nya 6 kali 10 pangkat min 2 meter, K-nya karena udara ini atau ruang hampa sama aja ya, mendekati 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat kali R1-nya 9 kali 10 pangkat min 2 kurang 6 kali 10 pangkat min 2. Maka 9 kali 9 dengan 9-nya habis. Jadi ini 6 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 9-nya naik ke atas, sehingga dapat ditulis menjadi 10 pangkat min 9 kali 6 kali 10 pangkat min 4 bagi 9 kurang 6 ini 3 kali 10 pangkat min 2. Ini meter kuadrat dengan meter ini sudah tinggal 1 meter kuadratnya jadi meter. Kemudian 6 bagi 3 itu 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 11 ya. Min 4 dengan min 2 ini bagi jadi min 2, min 9 dengan min 2 min 11 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 11. Kulomnya ke atas lagi. Meternya tinggal 1, Newton kali meter ya. Newton kali meter itu kan Joule. Jadi boleh 20 kali 10 pangkat min 12 ya. 20 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat itu jadi kulom kali kulom per Joule ya. Kemudian pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui potensial itu volt satuannya, volt itu Joule per kulom ya. Jadi kalau kulom per Joule tentu seper volt. Kulom per volt itu disebut dengan farad ya. Jadi 20 10 pangkat min 12 kita sebut pico farad ya. Jadi 20 pico farad hasilnya. Jadi kita dapatkan kapasitas dari kapasitor ini 20 pico farad ya. Kita lihat satuannya kembali ya. Joule per kulom itu disebut volt. Maka kulom per Joule tentu seper volt. Kulom per Joule seper volt ya. Maka kulom per volt ini disebut farad.
Maka satuan ini jadinya farad. 10 pangkat min 12 itu jadi piko. Jadi C-nya 20 pikofarad. Jadi kapasitas dari kapasitor bola ini didapatkan 20 pikofarad ya. Alhamdulillah udah selesai pembahasan materi kapasitas dari kapasitor, baik untuk keping sejajar ataupun yang berbentuk bola, dan pembahasan contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri materi ini dengan latihan listrik statis 11 ya. Ada 2 soalnya sebagai evaluasi. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.